Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari materi kajian kita hari ini bahwa orang yang baik ibadah ritualnya sejatinya juga harus baik ibadah sosialnya. Bahwa tanda-tanda keberhasilan kita dalam ibadah ritual dibuktikan dengan kesalehan sosial kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam berbagai ayatnya bahwa orang yang baik ibadah ritualnya dipastikan dia adalah orang yang baik juga ibadah sosialnya, dan itu merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling baik ibadahnya, paling bagus ibadahnya. Pada saat yang bersamaan Rasul adalah orang yang paling agung akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Untuk itu, setelah kita beribadah dengan baik di bulan Ramadan, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita kemudian terpenuhi dengan beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya pasca Ramadan ini kita membuktikan di hadapan masyarakat bahwa kita adalah orang yang berhasil dalam ibadah ritualnya, maka ibadah sosialnya juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Inilah beberapa urgensi berkaitan dengan ibadah sosial sebagai wujud dan bukti keberhasilan kita dalam ibadah ritual. Yang pertama, bahwa sejatinya ibadah sosial itu indikasi benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman berarti harus dibuktikan dengan ibadah sosial yang baik. Ibadah sosial menjadi baik berarti itu indikasi bahwa akidah dan iman kita sudah benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan kepada hari akhirat adalah mencintai saudara sendiri seperti mencintai diri sendiri. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya itu menunjukkan ibadah sosialnya baik, dan paling sempurna imannya menunjukkan akidahnya paling baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang kita sering baca, sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal, di antaranya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata benar atau diam. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan mengganggu tetangganya, jangan menyakiti tetangganya. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Allah Rasulullah kemudian menggabungkan antara ibadah sosial dengan akidah kepada Allah dan hari akhirat. Juga yang kedua, bahwa orang yang baik ibadah sosialnya menunjukkan sempurna ibadahnya. Dalam hadis sebutkan di akhirat kelak ada orang yang datang ke sana dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, tetapi di dunia pernah mencaci maki si fulan, pernah memukul si fulan, pernah kemudian menumpahkan darah orang lain. Maka di akhirat orang yang pernah terzalimi itu akan datang mengadu kepada Allah, sehingga kemudian
kebaikan-kebaikan orang yang membawa tadi pahala salat, membawa pahala puasa, diambil oleh orang yang pernah terzalimi. Dia di dunia ibadah ritualnya bagus, ibadah sosialnya tidak bagus, maka di akhirat pun akan menjadi orang yang bangkrut. Dalam hadis yang lain disebutkan, inna fulana tusallil lail wa tasumun nahar. Ada seorang perempuan yang kemudian baik ibadah ritualnya, salat malamnya bagus, demikian juga puasanya di siang hari, puasa sunnahnya banyak, tetapi walakin tu'zi jara, dia suka mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah, orang itu la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Orang itu adalah orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, walaupun rajin salat malam, walaupun dia rajin puasa sunnah, tapi karena mengganggu tetangganya, maka tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk calon penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang perempuan yang hanya puasa Ramadan, menjalankan yang wajib-wajib saja, tetapi dia kemudian tidak mengganggu dan tidak menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, dia adalah calon penghuni surga. Betapa pentingnya kita kemudian memiliki ibadah sosial sebagai hasil dari ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah salat, ibadah puasa, dan seterusnya. Kata kuncinya adalah bahwa mari kita sebagai orang yang rajin beribadah, ibadah ritual, harus baik ibadah sosialnya, sehingga kita akan semakin dicintai oleh Allah, semakin disayang oleh masyarakat, sehingga kita akan menjadi orang yang penduduk bumi mencintai kita, penduduk langit pun ikut menghormati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin soleh secara secara ritual dan soleh secara sosial, sehingga kita akan selamat dunia dan bahagia akhirat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.